Allow me to introduce myself. My name is Julia Putri. My nickname is Fatma. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang akan saya bawakan. Di sini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi di dalam dua bahasa, yaitu 25% bahasa Inggris dan 75%-nya bahasa Indonesia. Materi yang saya bawakan ada dua, yaitu pronoun yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu subjektif dan objektif pronoun. Kemudian dalam satu materi lagi yaitu predicate. Yang pertama kita mulai dulu ke pronoun. Nah, pronoun adalah kata ganti yang mewakili sesuatu atau beberapa benda ataupun orang. Di dalam pronoun terbagi 4 jenis. Yang pertama itu adalah subjective pronoun atau kata ganti subjek. Kata ganti subjek. Contohnya, kalau seandainya saya ingin mengganti nama seseorang yang merupakan perempuan, saya tidak perlu menggunakan namanya lagi, tapi hanya perlu menggunakan kata gantinya, yaitu she. Nah, di dalam subjective pronoun itu kita mengenal istilah-istilah seperti ini. I, saya yang merupakan subjek, lalu you, kamu atau kalian yang merupakan subjek, berikutnya they atau mereka, lalu we, kami atau kita, lalu it, dia, tunggal, lalu she, dia perempuan. Kalau she, dia itu kata ganti untuk seorang perempuan. Sedangkan kalau he baru kata ganti untuk laki-laki. Oke, ada contohnya. Contohnya adalah my friend. My friend ini merupakan subjek. Dan ini penulisnya. I subjek. Study. Japanese. Every Saturday. Okay. My friend and I study Japanese every Saturday. Nah, yang merupakan subjek adalah my friend dan I. My friend dan I digabungkan menjadi kita. Bisa juga menjadi kita. Contohnya, ini my friend dan I digabungkan menjadi kita atau kami. Subjek my friend dan I diganti menjadi we study Japanese every Saturday. Dan awalnya my friend and I study Japanese every Saturday diganti menjadi we. Bisa juga menggunakan nama orang. Contohnya, Aurel, study English.
Aurel study English every Wednesday. Aurel, karena Aurel ini perempuan, berarti kita ganti menggunakan kata ganti she. Oke, sekarang kita lanjut ke objective pronoun. Yang kedua adalah objective pronoun. Nah, objective pronoun itu sama seperti subjective pronoun, tapi bedanya kalau subjective pronoun itu dia menggantikan subjek, sedangkan kalau objektif berarti dia menggantikan objek yang dituju. Nah, istilah-istilah yang terdapat pada objective pronoun itu seperti ini. Kalau yang awalnya subjek itu I, saya itu I, berarti kalau di dalam objek itu dia menjadi me, saya. Lalu you tetap, kalian itu tetap you. We diganti menjadi us. Kalau di dalam subjek dia we, berarti di dalam objek itu us, kami atau kita. Lalu mereka di dalam objek dia menjadi them. Mereka, dia laki-laki menjadi him. Dia laki-laki. Objeknya kalau pria berarti dia menjadi him. Sedangkan kalau perempuan dia menjadi dia. Lalu it dia tetap, tapi ini hanya untuk dia benda tunggal selain orang. Nah, ini adalah istilah-istilah yang dipakai pada objective pronoun. Istilah-istilah ini adalah objek untuk menggantikan nama orang atau tempat. Contohnya. Tiara doesn't see Bobby. Objek Bobby merupakan objek. Jadi Bobby diganti menggunakan, karena laki-laki berarti dia menggunakan him. Tiara doesn't see him. Yang menjadi Tiara doesn't him. Tidak menggunakan nama orangnya lagi, tapi dia menggunakan kata ganti objek. Oke, untuk materi subjektif dan objektif pronoun sudah dari saya dan terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan ke spelling time.
Antemeridian dia dimulai dari pukul 00.00 sampai dengan jam 12.00. Pukul 00.00 sampai 12.00 berarti itu dia masih termasuk dalam istilah AM atau antemeridian. Nah, yang kedua adalah PM. Siapa tahu kepanjangan dari PM? Post meridian. Ya, post meridian. Post meridian dia dimulai dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 23.59. Nah, antemeridian dan post meridian dikenal pada zaman Eropa. Berikut contohnya. 1 AM. 1 AM berarti dia jam 1 malam. Bisa dibilang jam 1 malam. Jam 1 malam. Karena kalau kita di Indonesia kita sering mengenal jam 00.00 itu adalah jam 1 malam. Maka jam 12. Jam 12. Sedangkan jam 1 malam itu kita sering mengenal jam 1 malam bukan jam 1 pagi. Nah, berikutnya adalah 7 AM. 7 AM berarti jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Lalu 9 PM. Kalau 9 PM, siapa tahu? 9 PM berarti jam 9 jam 9 malam. Nah, di sini kita juga akan belajar cara membaca jam. Contohnya yang pertama itu cara membaca jam. Cara membaca jam tepat. Ada yang tahu cara membaca jam tepat? Kita menggunakan istilah apa? Istilah half past atau quarter atau o'clock atau apa? Ya, o'clock. Jika kita membaca jam yang tepat, berarti kita menggunakan o'clock. Jam yang tepat berarti jarum panjang penunjuk menitnya itu tepat pada angka 12. Ini contohnya. 12, 6, 9. Nah, jarum pendeknya, jarum panjang penunjuk menitnya 12. Berarti ini menunjukkan pukul 6 o'clock. 06.00 sampai dengan 6 o'clock. 6 o'clock. Kalau jamnya lewat 15 menit, berarti kita membacanya dengan istilah apa? A quarter past. Kita sering menggunakan istilah past. Jika lewat berarti kita menggunakan istilah past. Jika kurang berarti kita menggunakan istilah to. Contohnya cara membaca jam jika lewat atau lebih. Contohnya jam 6 lewat 10.
minutes past. Kita baca terbalik dari menit ke jam. Lalu berikutnya kita akan membaca jam jika setengah jam. Contohnya jam 6.30. Jam 6.30. Siapa yang tahu cara membacanya? Oke, cara membacanya adalah half past six. Half past six. Tidak perlu menyebutkan menitnya, hanya perlu menggunakan istilah half past. Berikutnya adalah cara membaca jam jika lewat 15 menit. Lewat 15 menit. Jam 6:15. Berarti dibaca a quarter past six. A quarter past six. A quarter past six. Nah, ini yang pertama adalah cara membaca jam jika tepat. Yang kedua, jika lebih atau lewat dari angka 12. Lalu yang berikutnya adalah ketika setengah jam. Lalu berikutnya adalah lewat 15 menit. Nah, yang selanjutnya adalah lewat atau kurang dari. Contohnya jam 6:45. Berarti dibaca kita menggunakan istilah apa? Tu atau pas? Ya, tu. Jika kita menggunakan istilah tu, berarti ini kan 15 menit toh. Jadi jelas kita tetap menggunakan a quarter. A quarter to 7. Karena kurang dari 15 menit. Untuk istilah setengah jam kita juga bisa menggunakan tu. Contohnya jam 7:30. Jam 7:30 kita juga bisa menggunakan tu. It's half past 8. It's half past 8. Artinya setengah 8. Istilah tu dan pas bisa digunakan pada setengah jam. Berikutnya kita akan mengenal istilah-istilah yang terdapat pada dari pagi. Istilah-istilah yang terdapat pada kain itu yang pertama adalah o'clock. O'clock menandakan tepat jam. Lalu a quarter itu menandakan lewat atau kurang 15 menit. Kurang 15 menit. Lalu half past berarti dia menandakan setengah jam. Sekarang kita lanjut ke istilah-istilah yang ada pada jam. Yang pertama itu o'clock atau tepat jam. Yang kedua a quarter, lewat atau kurang 15 menit. Yang berikutnya adalah half past, setengah jam atau lewat 30 menit. Yang berikutnya adalah tu, artinya kurang.
Berikutnya adalah long hand. Jarum panjang. Jarum panjang penunjuk menit. Yang berikutnya adalah short. Hand. Jarum pendek. Jarum pendek penunjuk jam. Berikutnya adalah minutes. Minutes atau menit. Second atau